Doni dan tiga temannya, Reza, Aryo, dan Bima, sedang dalam perjalanan pulang setelah mudik dari kampung halaman. Mereka memilih melewati jalur pantai, selatan karena lebih cepat dan jalanannya relatif mulus. Namun jalur ini terkenal sepi, terutama di malam hari. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Langit hitam pekat, tak ada bintang maupun bulan yang terlihat. Hanya lampu kendaraan mereka yang menerangi jalan beraspal yang membentang panjang. Di kiri jalan, ada tebing batu yang menjulang tinggi, sementara di sisi kanan, hamparan pantai gelap hanya terlihat samar-samar. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang khas. Di dalam mobil, suasana mulai sunyi. Reza yang menyetir tampak serius menatap jalan. Aryo duduk di sampingnya, sesekali mengecek peta di ponselnya. Sementara di bangku belakang, Doni dan Bima mulai merasa bosan. Ada yang masih melek nggak? Tanya Doni mencoba mencairkan suasana. Gue melek, tapi kalau nggak ada yang ngajak ngobrol. Bisa tidur juga nih, sahut Aryo sambil menguap. Kita udah berapa jam jalan? Tanya Bima meregangkan badannya yang pegal. Udah hampir 5 jam. Harusnya setengah jam lagi ketemu daerah yang agak rame. Jawab Reza tetap fokus ke jalan. Doni melirik keluar jendela. Jalanan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan deburan ombak dari kejauhan yang terdengar. Sesekali mereka melewati rumah-rumah kecil yang tampak gelap dan sepi. Seolah tak berpenghuni. Sepi banget ya, nggak ada kendaraan lain dari tadi, gumam Doni. Ya iyalah, siapa juga yang mau lewat jalur ini malam-malam, Aryo menimpali. Banyak cerita serem di jalan ini, katanya sih. Bima langsung mengangkat tangan. Stop! Jangan mulai cerita serem dulu, kita masih jauh dari kota. Gue males kalau ada yang tiba-tiba lihat yang aneh-aneh. Aryo tertawa kecil. Ya udah. Tapi serius, gue lapar banget. Kita belum makan malam kan? Iya, tadi kelupaan. Harusnya kita makan dulu sebelum masuk jalur ini, keluh Reza. Doni melihat keluar, mencari tanda-tanda warung makan, tetapi sejauh mata memandang, tak ada satu pun yang terlihat. Jalanan hanya dipenuhi pohon besar, dan ilalang tinggi yang bergoyang terkena angin. Kita cari warung yuk kalau ada, usul Doni. Kalau nggak ada warung, minimarket aja deh, tambah Aryo. Reza mengangguk. Iya, kita lihat dulu di depan. Kalau ada tempat buat berhenti, kita mampir. Mobil terus melaju di tengah gelapnya malam. Namun setelah beberapa kilometer, mereka masih belum menemukan tempat makan atau minimarket. Hanya ada jalan kosong, hutan kecil, dan deburan ombak yang terdengar makin kencang. Dan saat mereka hampir putus asa di tikungan tajam, sesuatu yang tak mereka duga muncul di depan mereka. Doni mulai merasa perutnya semakin keroncongan. Ia melirik jam di ponselnya, hampir tengah malam. Reza masih fokus menyetir, sementara Aryo dan Bima kini hanya diam. Mungkin mulai merasa lelah. Lapar banget sumpah, keluh Doni memegang perutnya. Tenang, kita pasti nemu warung. Jawab Aryo, walau nada suaranya terdengar kurang yakin. Mobil melaju lebih pelan. Mata mereka semua waspada berharap ada tanda-tanda warung makan di sekitar. Namun sejauh mata memandang hanya ada jalan gelap yang sepi. Beberapa lampu rumah tampak menyala, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan sejak 30 menit terakhir, mereka belum melihat kendaraan lain melintas. Kenapa ini jalannya sepi banget ya? Gumam Bima, mulai merasa ada yang tidak beres. Reza menghela napas berusaha tetap tenang. Jalur pantai selatan emang gini. Siang aja udah jarang yang lewat, apalagi tengah malam. Aryo membuka peta di ponselnya. Harusnya di depan ada perkampungan kecil. Mungkin di sana ada warung. Mereka terus melaju dengan harapan segera menemukan tempat makan. Namun jalanan justru semakin sunyi. Tidak ada minimarket. Tidak ada perkampungan seperti yang disebut. Aryo, yang ada hanya pohon besar yang berbaris di sisi jalan,
bergerak perlahan diterpa angin malam. Tiba-tiba, di tikungan tajam sesuatu muncul di hadapan mereka. Lihat deh, seru Doni, matanya membelalak. Di pinggir jalan sebuah warung kayu sederhana berdiri sendirian. Lampu pijar kuning menerangi papan kayu tua di depannya yang bertuliskan Soto Panas. Warung itu tampak kecil, dengan beberapa kursi kayu di terasnya. Dari celah pintu terbuka cahaya hangat berpendar, terlihat seperti tempat yang masih aktif beroperasi. Astaga, akhirnya nemu warung, seru Aryo lega. Tapi kok, tadi kita udah lewat sini. Perasaan gak ada warung ini. Gumam Bima sedikit ragu. Reza menghentikan mobil di depan warung. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Kita makan dulu baru lanjut jalan. Doni mengangguk meskipun hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Ia melirik warung itu sekali lagi. Lampunya terang tapi sekelilingnya gelap gulita. Tidak ada rumah lain di dekatnya. Tidak ada kendaraan lain yang parkir. Hanya warung itu, berdiri sendirian di tengah kesunyian malam. Dan di dalam seseorang tampaknya sudah menunggu mereka. Doni dan teman-temannya turun dari mobil. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Lampu pijar kuning di warung itu terlihat begitu terang, kontras dengan jalanan sekitar yang gelap gulita. Serius, tadi kita udah lewat sini, kok nggak lihat warung ini ya? Gumam Doni pelan. Mungkin kelewatan. Kita juga udah capek banget, saut Aryo. Berusaha menenangkan diri sendiri. Bima berdiri diam sejenak, matanya menatap warung dengan ragu. Kok kayak terlalu sepi ya? Biasanya kalau warung buka malam-malam gini, ada motor atau mobil lain parkir. Reza yang sudah terlanjur lapar tidak peduli. Udahlah daripada nggak makan. Lapar banget ini. Ia langsung melangkah menuju warung, diikuti Aryo dan Doni. Bima masih ragu sejenak sebelum akhirnya ikut masuk. Saat mereka melangkah ke teras warung, suara langkah kaki mereka terdengar menggema di atas lantai kayu tua yang mulai lapuk. Pintu warung terbuka lebar, dan dari dalam, aroma soto yang hangat menyeruak, bercampur dengan bau rempah yang kuat. Di dalam hanya ada sebuah meja panjang dengan 4 kursi. Di sudut warung, seorang ibu tua duduk di belakang meja kayu, tersenyum lembut ke arah mereka. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tampak bersih meski sedikit pucat. Silakan duduk nak, katanya dengan suara pelan namun ramah. Doni dan teman-temannya saling pandang sebelum akhirnya duduk. Tidak ada pelanggan lain di warung itu. Hanya mereka berempat dan ibu tua itu. Ibu jual apa aja? Tanya Aryo. Soto panas. Masih hangat. Mau berapa mangkuk? Reza langsung mengacungkan jari. 4 bu, kita lapar banget. Ibu itu tersenyum. Baik, tunggu sebentar ya. Ia berbalik menuju dapur di belakang tirai tipis. Dari balik tirai itu terdengar suara panci yang diketuk-ketuk pelan, seolah ada seseorang yang sedang memasak. Anehnya tidak ada suara api kompor atau suara air mendidih. Hanya suara logam yang beradu. Bima berbisik ke Doni, gue ada feeling nggak enak deh. Ini tempat kayak aneh. Doni mengangguk pelan. Iya, tapi nggak usah lebay dulu. Kita makan cepat terus cabut. Tak lama kemudian ibu itu kembali dengan nampan berisi 4 mangkuk soto. Uap panas mengepul membawa aroma gurih yang menggugah selera. Soto panas. Silakan dimakan, katanya sambil tersenyum. Namun saat Doni mengambil sendok dan mulai menyendok kuahnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Baunya tidak seperti soto biasa. Ada aroma yang sedikit asing, samar-samar seperti bau amis yang bercampur dengan rempah-rempah. Tapi rasa lapar mereka mengalahkan semua kecurigaan itu. Dan saat suapan pertama masuk ke mulut, mereka langsung terdiam. Doni merasakan kuah soto yang hangat mengalir di tenggorokannya. Rasanya luar biasa enak.
Rempahnya begitu kaya, kuahnya gurih dan daging ayamnya sangat empuk. Gila, ini enak banget, seru Reza yang sudah menyendok suapan kedua. Iya, sumpah. Ini kayak soto ternak yang pernah gue makan, tambah Aryo. Bima awalnya ragu, tapi akhirnya ikut mencicipi. Lidahnya langsung diserang rasa gurih yang kaya. Seolah semua rempah terbaik diracik dengan sempurna. Namun setelah beberapa suapan ia mulai menyadari sesuatu. Tapi kok... Bima melirik Doni. Lu ngerasain gak sih? Ada bau yang aneh. Doni berhenti mengunyah. Ia mencium aroma kuah soto itu lagi. Memang ada sesuatu yang berbeda. Di balik aroma gurih rempahnya, ada bau samar yang sulit dijelaskan. Seperti bau tanah basah, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Namun ibu tua itu masih tersenyum hangat di depan mereka. Enak kan, nak? Suaranya lembut. Reza mengangguk penuh semangat. Enak banget, Bu. Ini resep turun-temurun ya. Ibu tua itu tersenyum tipis, matanya menyipit. Iya, sudah lama sekali. Doni menatap ibu itu lebih lama. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wajahnya terlalu pucat, matanya terlalu kosong. Tangannya yang kurus mencengkeram ujung kebaya lusuhnya dengan erat. Bima menyenggol kaki Doni di bawah meja, seolah ingin mengatakan sesuatu tanpa suara. Sementara itu Aryo dan Reza masih lahap menyantap soto mereka. Bahkan Reza sudah hampir menghabiskan mangkuknya. Bu, boleh nambah enggak? Tanyanya dengan nada bercanda. Ibu itu mengangguk, senyumnya semakin lebar. Tentu saja, nak. Kalau masih lapar, makanlah sepuasnya. Bima merinding. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut matanya ia melihat ke arah dapur di balik tirai tipis. Ada bayangan samar di sana, bergerak pelan, seolah ada seseorang berdiri di balik kain itu mengintai mereka. Bima menarik napas dalam. Ia ingin pergi dari tempat ini, sekarang juga. Bima meletakkan sendoknya perlahan. Perasaan tidak nyaman yang tadi hanya samar, kini berubah menjadi rasa waspada yang kuat. Ia melirik Doni yang juga tampak mulai gelisah. Namun Reza dan Aryo masih menikmati soto mereka tanpa curiga. Bahkan Reza sudah mengangkat mangkuknya dan menyeruput kuahnya hingga tandas. Buset, ini soto terenak yang pernah gua makan, katanya puas meletakkan mangkuk kosongnya di meja. Ibu tua itu tersenyum lembut. Senang kalau kalian suka, nak. Doni menelan ludah. Ia kembali mencium bau aneh dari kuahnya. Awalnya samar, tapi kini terasa lebih jelas. Bau amis yang halus bercampur dengan rempah yang kuat. Bima memberanikan diri bertanya, Bu, ini pakai daging apa ya? Ibu tua itu terdiam sejenak. Lalu Reza dengan senyum yang tak berubah dia menjawab, ayam, nak, seperti biasa. Bima mengangguk meski hatinya masih gelisah. Doni menatap ke dalam mangkuknya. Potongan daging dalam sotonya terlihat seperti ayam, tapi warnanya sedikit lebih pucat. Ia memegangnya dengan sendok, mengamatinya lebih dekat. Aryo yang melihat Doni terdiam menyikutnya pelan. Kenapa sih, Don? Doni menggeleng cepat. Enggak kenapa. Namun tepat saat ia hendak meletakkan sendoknya, ia melihat sesuatu di dalam kuah sotonya. Sebuah benda kecil, tenggelam di dasar mangkuk. Perlahan, ia mengaduk kuah itu dengan hati-hati. Lalu matanya membelalak. Di dasar mangkuknya, ada sepotong benda kecil yang tidak seharusnya ada dalam soto. Sesuatu yang tipis dengan ujung bulat, kuku manusia. Jantung Doni langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia buru-buru meletakkan sendok dan menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri. Bima, yang melihat perubahan ekspresi Doni langsung tahu ada sesuatu yang salah. Don, kenapa? Bisiknya pelan. Doni tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah ibu tua itu, yang masih tersenyum di sudut ruangan. Tatapan matanya kosong dan senyumnya terasa semakin aneh. Tiba-tiba, dari balik tirai dapur terdengar suara lirih.
seperti suara seseorang yang berbisik atau merintih kesakitan. Seketika suasana warung itu berubah. Dingin, mencekam, dan Doni tahu mereka harus pergi. Sekarang juga. Doni berusaha menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Tangannya masih gemetar setelah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam mangkuknya. Namun dia tidak ingin menimbulkan kepanikan. Ia melirik Bima yang juga tampak tegang, lalu beralih ke Reza dan Aryo yang masih terlihat santai. Ibu tua itu melangkah mendekat, membawa sebuah nampan berisi teh hangat. "Silakan minum dulu, Nak, biar tenggorokannya lega," katanya dengan suara lembut. Doni memaksakan senyum. Iya. Makasih, Bu." Ibu tua itu duduk di bangku kecil dekat meja mereka, mengamati mereka dengan tatapan lembut namun aneh. Lalu ia berkata, "Oh iya, Nak. Kalian mau bayar sekarang atau nanti saja?" Reza tertawa kecil. "Oh iya, Bu, berapa semuanya?" Ibu itu tersenyum lebih lebar. 5.000 per mangkuk. "Hening." Reza mengerutkan kening. 5.000? Serius, Bu? Ibu itu mengangguk pelan. "Iya, Nak, cuma 5.000. Doni merasakan bulu kuduknya meremang. Sesuatu terasa sangat tidak wajar. Di daerah seperti ini, harga makanan biasanya masih masuk akal. Tapi soto senak itu hanya 5.000. Bahkan di warung biasa pun harganya lebih mahal. Bima ikut menyahut dengan suara hati-hati. "Bu, kok murah banget?" Ibu tua itu hanya tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa lebih lebar. Hampir tidak wajar. "Rezeki itu harus dibagi, Nak. Makan yang enak tidak harus mahal." Tiba-tiba suara lirih dari arah dapur terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan. "Tolong." Doni langsung menegang. Matanya bergerak cepat ke arah tirai tipis yang menutupi dapur. Di baliknya, ia kembali melihat bayangan samar berdiri diam. Tidak bergerak. Aryo yang baru saja mengeluarkan uang dari dompetnya ikut mendengar suara itu. Suara apa barusan?" Tanyanya sambil melirik ke sekitar. Ibu tua itu masih tersenyum, tapi matanya sedikit menyipit. "Angjen, Nak." Suaranya terdengar lebih pelan. Bima merasakan ada yang benar-benar tidak beres. Ia buru-buru menyenggol Doni di bawah meja, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Doni paham. "Bu, makasih ya. Kita harus jalan lagi. Udah malam soalnya." Reza tampak bingung. "Loh, buru-buru amat?" "Gua masih mau minum teh nih." Doni tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu merogoh uang dari dompetnya, meletakkannya di meja. "Ini buat semuanya." "Makasih, Bu." Ibu tua itu masih tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. "Apa kalian yakin mau pergi sekarang, Nak?" Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Doni menelan ludah. Ia tidak menjawab, hanya menarik tangan Reza pelan agar ikut berdiri. Aryo dan Bima juga sudah siap. Namun saat mereka berbalik menuju pintu, sesuatu membuat mereka terhenti. Ibu tua itu mulai tertawa. Pelan, dalam, dan terdengar tidak manusiawi. Doni merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang dengan perlahan. Ibu tua itu masih duduk di bangkunya. Senyumannya masih ada, tapi tawanya perlahan mereda. Kini ia hanya menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Doni buru-buru menarik lengan Reza, mendorongnya keluar warung. Bima dan Aryo mengikuti dengan langkah cepat. Begitu mereka keluar, udara malam yang dingin langsung menyambut mereka. Tapi anehnya, rasanya lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Mereka segera masuk ke mobil. Doni duduk di kursi pengemudi. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakan mesin. "Gila, lu kenapa sih, Don?" Reza bertanya dengan nada kesal. "Gue belum habis minum teh tadi." Doni menginjak gas tanpa menjawab. Mobil melaju meninggalkan warung itu,
menyusuri jalanan sepi yang gelap. Bima akhirnya angkat bicara. Res, lu nggak ngerasa ada yang aneh? Reza mendengus. Aneh apanya? Itu soto enak banget. Dan murah pula. Tony menggertakkan giginya. Justru itu masalahnya. Soto seenak itu cuma 5.000. Terus lu nggak dengar suara dari dapur tadi? Reza terdiam. Wajahnya mulai terlihat ragu di suara. Maksud lo yang kayak bisikan tadi? Aryo yang duduk di belakang ikut bicara dengan suara pelan. Don, gue lihat sesuatu di dapur tadi. Doni langsung menoleh ke kaca spion. Apa? Aryo menelan ludah. Ada bayangan. Berdiri di balik tirai. Diam aja, nggak gerak sama sekali. Henning, semua kini mulai merasakan ada yang salah. Lalu tiba-tiba Reza mengernyit. Ia mengendus pelan lalu menyipitkan mata. Kalian nyium sesuatu enggak? Doni mengerutkan kening. Ia menghirup udara di dalam mobil. Dan saat itu juga, bulu kuduknya langsung berdiri. Bau amis. Bukan bau asin dari laut. Bukan bau biasa dari soto. Ini bau yang lebih menusuk. Lebih tajam. Bau darah. Doni langsung menepi dan menghentikan mobil dengan kasar. Ia menoleh ke Reza dengan wajah pucat. Rez, kita harus keluar dari mobil. Tunggu, kenapa? Reza masih tampak bingung. Aryo tiba-tiba berseru dengan suara panik. Gila, lihat jok belakang. Mereka semua menoleh. Dan di sana di atas jok belakang yang seharusnya kosong, ada mangkuk soto, masih penuh, dengan uap yang masih mengepul. Doni merasakan napasnya tersengal. Mangkuk soto itu tidak seharusnya ada di sana. Tidak ada yang membawanya. Tidak kedamu yang menaruhnya. Tapi di sana di jok belakang mobil mangkuk itu masih mengepul. Bima buru-buru membuka pintu dan melompat keluar. Gue nggak mau di mobil ini lagi. Aryo langsung mengikuti. Reza yang tadinya masih mencoba menenangkan diri, kini wajahnya benar-benar pucat. Gimana bisa? Itu kan... Doni tak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Mereka semua berdiri di pinggir jalan, di bawah cahaya redup dari lampu jalan yang jarang-jarang. Jalanan masih sepi, hanya suara deburan ombak dari kejauhan yang terdengar. Gila, ini benar-benar nggak masuk akal. Bima masih terengah-engah. Reza menelan ludah. Oke, kita tenang dulu. Mungkin ada penjelasan logis. Aryo menatapnya dengan tajam. Penjelasan logis apaan, Rez? Lu sendiri lihat kan? Kita ninggalin warung itu tanpa bawa apa-apa. Tapi tiba-tiba ada mangkuk soto di mobil kita. Henning, Doni melirik ke mobil. Mangkuk soto itu masih ada di sana. Bau amis semakin menyengat. Ia merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Kita harus cari orang. Siapa aja. Buat nanya soal warung itu, kata Doni akhirnya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas kembali ke mobil menghindari jok belakang dan segera melaju ke arah perkampungan terdekat. Setelah beberapa menit menyusuri jalanan gelap, akhirnya mereka melihat cahaya dari beberapa rumah. Sebuah warung kecil masih buka, dengan seorang bapak tua duduk di bangku kayu menyeruput kopi. Doni menghentikan mobil dengan kasar. Mereka semua turun dengan tergesa-gesa. Pak, permisi. Doni langsung menyapa bapak itu dengan napas masih tersengal. Kami mau tanya soal warung soto di jalan itu. Bapak tua itu meletakkan cangkir kopinya perlahan. Warung soto? Arya mengangguk cepat. Iya pak, warung kecil di pinggir jalan. Ada ibu tua yang jualan. Bapak itu menatap mereka lekat-lekat. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Ekspresinya yang tadi santai kini terlihat tegang. Kalian makan di sana? Suaranya terdengar serak. Reza yang menjawab. Iya pak, emang kenapa? Bapak itu menatap mereka satu persatu, lalu menarik napas dalam-dalam. Mas, warung itu udah gak ada sejak 20 tahun lalu. Doni merasakan tubuhnya langsung dingin. Maksudnya, nggak ada.
Bapak itu menatap ke arah jalan dengan wajah serius. Dulu ada ibu-ibu penjual soto di jalur itu. Dia sering buka warung sampai malam, sampai suatu hari dia hilang. Bima menelan ludah. Hilang? Bapak itu mengangguk. Orang-orang bilang dia terseret ombak. Warungnya terbengkalai bertahun-tahun, sampai akhirnya dihancurkan, tapi Doni merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Tapi apa, Pak? Bapak itu menatap mereka dengan mata tajam. Tapi kadang orang-orang masih melihat warung itu. Berdiri di tempat yang sama. Hening, udara terasa semakin dingin. Bapak itu melanjutkan dengan suara lebih pelan, dan mereka yang pernah makan di sana biasanya nggak pernah tenang setelahnya. Doni merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menoleh ke teman-temannya, yang kini juga sama pucatnya. Aryo berbisik pelan, terus, gimana caranya biar kita nggak kena sesuatu? Bapak itu menghela napas panjang. Satu-satunya cara, ia menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus buang apapun yang kalian bawa dari warung itu. Hening, lalu Doni merasakan darahnya membeku. Karena di dalam mobil mereka, mangkuk soto itu masih ada. Doni merasakan tubuhnya semakin dingin. Bima menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan, "Kalau kita nggak buang bakal kenapa, Pak?" Bapak itu menatap mereka dengan raut wajah serius. Yang makan di warung itu biasanya bakal didatangi sama penjualnya. Ada yang sakit keras, ada yang bermimpi buruk terus-terusan, dan ada yang hilang begitu saja. Reza menggeleng cepat. Enggak. Ini bercanda kan? Kita semua sehat-sehat aja. Bapak itu hanya diam. Aryo tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. Dari tadi ngerasa badan gue berat kayak ada yang nempel. Doni langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap mobil mereka yang terparkir tak jauh. Mangkuk soto itu masih ada di sana. Bapak itu menarik napas panjang. Kalau kalian masih punya sesuatu dari warung itu, buang sekarang juga, jangan ditunda. Mereka tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah tergesa, mereka berlari ke arah mobil. Doni membuka pintu belakang dan mangkuk soto itu masih mengepul. Padahal sudah lebih dari setengah jam sejak mereka pergi dari warung itu. Kuahnya masih hangat. Dagingnya masih utuh seolah baru saja disajikan. Gue nggak mau nyentuh itu. Bima mundur selangkah. Doni menguatkan diri mengambil tisu, lalu mengangkat mangkuk itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat berjalan ke arah tanah kosong di dekat warung Bapak itu. "Buang kemana?" tanya Reza, suaranya mulai panik. Bapak itu datang mendekat. "Gali tanah, kubur dalam-dalam. Jangan sampai bersisa." Doni tak membantah. Ia langsung mengambil kayu dan mulai menggali tanah dengan tangan gemetar. Bima dan Aryo membantu, meski wajah mereka penuh ketakutan. Setelah lubang cukup dalam, Doni memasukkan mangkuk soto itu ke dalamnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Bapak itu mengamati mereka. Setelah tanah tertutup rapat, ia mengambil segenggam garam dari sakunya, menaburkannya di atas tanah sambil berbisik pelan. "Semoga nggak ada yang ikut sama kalian." Doni merasakan jantungnya masih berdetak kencang. Tapi saat mereka menatap ke arah mobil, mereka menyadari sesuatu. Jok belakang yang tadi ditempati mangkuk itu, kini basah. Basah dengan noda kehitaman yang berbau amis. Doni menatap noda kehitaman di jok belakang mobil mereka. Bau amisnya semakin menusuk hidung, membuat perutnya terasa mual. "Ini apa?" Reza menutup hidungnya dengan lengan. Aryo mundur selangkah. kita udah buang mangkuknya, tapi kenapa masih ada bekasnya? Bima menoleh ke bapak tua itu berharap jawaban. Tapi wajah bapak itu justru semakin tegang. Ia menelan ludah. "Kalian harus pergi sekarang." Doni langsung tersadar. Mereka tak bisa berlama-lama di sini. "Ayo kita pergi dari sini," katanya cepat. Mereka masuk ke mobil dengan tergesa. Mesin dinyalakan,
dan mobil melaju meninggalkan warung kecil itu. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil yang terdengar, diiringi hembusan angin laut dari kejauhan. Namun perasaan ganjil masih menyelimuti mereka. Setelah beberapa menit, Doni mengerutkan kening. Gue rasa kita harus balik sebentar. Aryo menoleh. Balik kemana? Doni menggigit bibirnya. Ke warung itu. Semua langsung menoleh kaget. Lu gila? Ngapain balik ke sana? Bima hampir berteriak. Tadi bapak itu bilang warungnya udah nggak ada. Gue cuman mau pastiin, jawab Doni. Meski dalam hatinya sendiri ia juga takut. Mereka semua terdiam, lalu akhirnya Reza mengangguk pelan. Oke, tapi kalau ada yang aneh kita langsung pergi. Mobil pun berbalik arah. Jalanan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Setelah beberapa menit, mereka sampai di tempat yang seharusnya menjadi lokasi warung soto tadi. Tapi di sana tidak ada apa-apa, hanya lahan kosong yang penuh dengan ilalang tinggi. Tidak ada warung, tidak ada cahaya lampu. Doni turun dari mobil diikuti yang lain. Mereka berjalan perlahan ke tengah lahan kosong itu. Ini nggak mungkin. Aryo berbisik. Kita makan di sini kan? Bima menunjuk ke tanah. Lihat ini. Mereka semua menoleh. Di tanah yang sedikit berdebu, ada jejak kaki. Banyak, seolah banyak orang baru saja berjalan di tempat itu. Tapi jejak-jejak itu tidak berakhir dimanapun. Seolah mereka menghilang begitu saja. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Ilalang bergoyang liar. Lalu terdengar suara. Terima kasih sudah mampir. Sebuah suara perempuan tua berbisik lembut di telinga mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari kembali ke mobil. Mesin dinyalakan, gas diinjak, dan mereka melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil tak ada yang berani berbicara. Tapi satu hal yang mereka sadari, jok belakang mobil yang tadi basah dengan noda kehitaman, kini kering, dan baunya sudah menghilang. Mereka tidak pernah kembali ke jalur itu lagi.